penjarahan mereka. Diduga akibat dampak keterlambatan penyaluran bantuan logistik bahan pangan bagi korban bencana alam tanah longsor dan banjir bandang di kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, memicu amukan ribuan dari masyarakat yang terdampak. Mereka mendobrak dan memaksa masuk untuk menjarah gudang logistik Bulog Sibolga. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Muhammad Wildan. Kami dari kelompok 4 ingin menyampaikan hasil penelitian kami tentang peran infrastruktur dan konektivitas dalam menjaga ketahanan pangan dan stabilitas di Sumatera Utara. Nah, ketahanan pangan itu penting banget dalam pembangunan ekonomi. Suatu daerah bisa disebut punya ketahanan pangan yang baik kalau masyarakatnya bisa mendapatkan makanan yang cukup, mudah dijangkau, aman, dan tersedia terus-menerus. Tetapi kenyataannya sering terjadi perbedaan harga antar wilayah. Bahkan ada komoditas yang langka karena distribusi barang tidak lancar. Nah, di Sumatera, kondisi geografis yang luas dan beragam bikin distribusi pangan tidak selalu mulus. Masih ada daerah yang akses jalannya terbatas, transportasi kurang memadai, dan biaya logistik yang sangat tinggi. Nah, akibatnya distribusi jadi lambat, harga naik, dan inflasi pangan muncul di beberapa wilayah. Nah, dari penelitian yang kami kaji, kami melihat bahwa infrastruktur dan konektivitas punya peran besar. Kalau jalan, pelabuhan, dan jaringan transportasi tersedia dengan baik, biaya distribusi mungkin bisa ditekan. Dampaknya, harga pangan lebih stabil, masyarakat lebih mudah mendapatkan kebutuhan pokok, dan inflasi bisa dikendalikan. Nah, tujuan dari penelitian kami ini adalah untuk menganalisis bagaimana infrastruktur dan konektivitas mempengaruhi ketahanan pangan serta stabilitas inflasi di Sumatera. Selain itu, penelitian ini juga ingin melihat apakah ketahanan pangan bisa menjadi jembatan penghubung antara infrastruktur dan konektivitas terhadap stabilitas inflasi. Sekian dari saya, Muhammad Wildan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang landasan teori, penelitian terdahulu, dan kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini. Pertama, landasan teori. Penelitian ini menggunakan beberapa teori utama. Yang pertama adalah teori biaya transaksi yang menjelaskan bahwa infrastruktur transportasi yang baik dapat menurunkan biaya distribusi sehingga harga pangan menjadi lebih stabil. Yang kedua ada rantai posok. Teori ini menjelaskan bahwa kelancaran distribusi dari produsen hingga ke konsumen sangat memengaruhi stabilitas harga pangan. Jika distribusi terhambat, harga pangan akan lebih mudah berfluktuasi. Selanjutnya, teori inflasi struktural menyatakan bahwa inflasi tidak hanya dipengaruhi oleh faktor moneter, tetapi oleh faktor struktural, seperti keterbatasan infrastruktur, tingginya biaya logistik. Selain itu, penelitian ini menggunakan teori ketahanan pangan yang menjelaskan bahwa ketahanan pangan terdiri dari 4 aspek. Yang pertama, ketersediaan. Yang kedua, keterjangkauan. Yang ketiga, pemanfaatan. Dan yang keempat, stabilitas pangan. Selanjutnya, penelitian ini terdahulu menunjukkan hasil sejalan. Penelitian dari World Development menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur dapat meningkatkan efisiensi distribusi pangan. Penelitian Regional Science and Urban Economic menjelaskan bahwa konektivitas baik mampu mengurangi perbedaan harga antar wilayah. Sementara itu, penelitian Ford Policy Bank Indonesia dan BPS menunjukkan bahwa distribusi dan logistik menjadi faktor yang penting memengaruhi inflasi pangan. Berdasarkan teori dan penelitian sebelumnya, disusun kerangka konseptual yang menunjukkan bahwa infrastruktur dan konektivitas sebagai variabel independen memengaruhi ketahanan pangan, stabilitas inflasi. Dalam penelitian ini, ketahanan pangan juga berperan sebagai variabel mediasi yang menghubungkan keduanya terhadap stabilitas inflasi. Demikian penjelasan dari saya. Selanjutnya, saya persilahkan teman saya. Di sini saya akan membacakan tentang metode, hasil, dan kesimpulan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif eksplanatori dengan tujuan menganalisis hubungan sebab akibat antara infrastruktur, konektivitas, ketahanan pangan, dan stabilitas inflasi di wilayah Sumatera.
Data yang digunakan merupakan data sekunder yang berasal dari Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia, Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, serta berbagai jurnal internasional. Analisis dilakukan menggunakan data panel yang menggabungkan data antar provinsi dan data beberapa tahun pengamatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur dan konektivitas memiliki pengaruh yang kuat terhadap ketahanan pangan di Sumatera. Wilayah yang memiliki jalan, akses transportasi, dan konektivitas yang lebih baik cenderung memiliki distribusi pangan yang lebih lancar, sehingga ketahanan pangannya lebih stabil. Sebaliknya, daerah yang memiliki akses terbatas lebih rentan mengalami gangguan distribusi pangan. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa infrastruktur dan konektivitas berpengaruh terhadap stabilitas inflasi pangan. Infrastruktur yang memadai mampu menekankan biaya logistik, mempercepat distribusi barang, serta mengurangi perbedaan harga antar wilayah. Dengan demikian, inflasi pangan menjadi lebih terkendali. Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas merupakan salah satu strategi penting dalam menjaga ketahanan pangan sekaligus menciptakan stabilitas inflasi di wilayah Sumatera. Oleh karena itu, pemerintah perlu terus meningkatkan pembangunan jalan, pelabuhan, jaringan transportasi, serta memperkuat sistem distribusi pangan agar masyarakat memperoleh akses pangan yang lebih merata dengan harga yang lebih stabil. Demikian pemaparan dari kelompok kami. Sekian. Like cherry blossoms blooming in the mountain in the early spring.